Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nasri Mulia Pramadani dengan NIM 1042-10027, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, kelas 5B. Baiklah, saya akan memaparkan materi mata kuliah Advokasi dan Etika Profesi Hukum dengan dosen pengampu Bapak Burhanuddin SHMH. Yang pertama, urgensi etika profesi bagi advokat. Konstitusi menjamin hak setiap orang untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum yang diupayakan oleh aparat penegak hukum, yaitu caturwangsa, polisi, hakim, jaksa, dan advokat sebagai alat negara dalam menjamin demi terwujudnya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Adapun tugas profesi penegak hukum dan pemberi bantuan hukum adalah untuk dengan bebas dan berani namun penuh rasa tanggung jawab memberikan nasihat dan bantuan hukum baik di luar maupun di muka pengadilan kepada setiap orang yang memerlukannya karena terancam jiwanya, kebebasannya, hak milik, dan nama baiknya, dengan mencurahkan segenap keahlian dan didasarkan kepada ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian ia turut membantu menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, selanjutnya disingkat UUD 1945. Indonesia sebagai negara hukum melalui konstitusi dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan menuntut adanya penegakan hukum guna mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang tertuang dalam Pancasila, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1. Selanjutnya, hakikat etika advokat dalam penegakan hukum dan keadilan. Etika advokat terdiri dari dua, yaitu kata etika dan kata advokat. Etika merupakan karakter watak kesusilaan. Etika sangat erat berkaitan dengan profesi, baik secara individu maupun secara kelompok. Etika berhubungan dengan nilai dalam berinteraksi menjalankan profesi atas kepentingan individu ataupun kelompok. Pemakaian etika dapat dirumuskan dalam arti nilai-nilai dan norma-norma. Adapun kata advokat yang dimaksud adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara di pengadilan. Jadi, etika advokat yang dimaksud dalam judul buku ini adalah nilai-nilai dan norma-norma moral sebagai pegangan untuk mengatur tingkah laku advokat sebagai petunjuk dan pedoman perilaku dalam memberikan jasa hukum kepada pencari keadilan, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dan saling berkaitan erat dalam penegakan hukum merupakan esensi penegakan hukum adalah sebagai berikut. 1. Faktor hukum, yaitu peraturan perundang-undangan. 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang terakhir, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Penerapan maupun penegakan hukum merupakan elemen-elemen sistem hukum yang secara terus-menerus untuk disikapi guna mewujudkan kepentingan kedudukan hukum di negara hukum dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam penegakan hukum tidak ada otoritas hak bagi penegak hukum untuk bertindak diskriminatif terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan hukum. Selanjutnya, kedudukan advokat dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengambilan hubungan tersebut, para pihak yang bersengketa dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya.
Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur, memperdamaikan, atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik. Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu konflik, yang berarti perselisihan atau percekcokan atau pertentangan. Perselisihan atau percekcokan tentang sesuatu terjadi antara dua orang atau lebih. Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang win-loss, tidak responsif, time consuming proses perkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa non-litigasi di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum, dan kerahasiaan para pihak terjamin. Proses beracara lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, advokat dan ilmu advokasi. Advokasi terbagi menjadi dua, yaitu advokasi litigasi, yaitu segala bentuk advokasi dalam acara persidangan di pengadilan. Yang kedua, advokasi non-litigasi, yaitu segala bentuk advokasi di luar acara persidangan di pengadilan. Adapun tahapan yang dilakukan di dalam melakukan advokasi yaitu 1. Identifikasi dan analisis kasus, 2. Pemberian pendapat hukum, 3. Praktek pendampingan hukum. Selanjutnya, advokat dan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak menjadi perhatian sepanjang perjalanan filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Kata keadilan berasal dari kata adil. Terdapat dua rumusan tentang keadilan. Pertama, pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum, yakni takaran hak dan kewajiban. Yang kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Selanjutnya, dasar hukum advokat. Sesuai konteks buku ini, penulis paparkan dasar hukum advokat dalam dua bahasan, yaitu dasar hukum advokat dalam hukum positif dan dasar hukum advokat dalam Al-Quran. Hak dan kewajiban advokat. 1. Advokat berhak memperoleh informasi, bebas mengeluarkan pendapat, dan berhak memperoleh informasi, data, dokumen lainnya dari berbagai pihak yang berkaitan dengan kepentingan kliennya dalam menjalankan profesinya sesuai kode etik dan peraturan perundang-undangan. 2. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan klien di persidangan. 3. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. 4. Advokat wajib menjalankan kode etik profesi dan dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, politik, agama, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Yang kelima, advokat wajib menyimpan rahasia kliennya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Yang keenam, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan profesinya dan tidak boleh menjadi pejabat negara selama berprofesi sebagai advokat. Yang ketujuh, advokat berhak menerima honorarium secara wajar atas jasa hukum yang diberikan kepada klien berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Yang kedelapan, advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Advokat asing dilarang berpraktek atau membuka kantor jasa hukum di Indonesia kecuali menjadi karyawan
atau tetangga para ahli kantor advokat asli Indonesia atas izin pemerintah dan rekomendasi organisasi advokasi. Yang terakhir, advokat asing tunduk pada kode etik advokat Indonesia dan wajib memberikan bantuan hukum dan pendidikan dan buku hukum yang diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. Selanjutnya, tugas dan fungsi advokat. Tugasnya yaitu sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia. Yang kedua, memperjuangkan hak asasi manusia. Dan yang ketiga, melaksanakan kode etik advokat. Selanjutnya, pembahasan tentang profesi hukum dan kode etik profesi hukum. Profesi hukum mempunyai ciri kesendirian karena profesi ini sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia yang lazim disebut klien. Sesungguhnya profesi hukum tidak terlepas dari unsur-unsur penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan pengacara. Di dalam tulisan ini saya lebih banyak mengungkap profesi hukum secara umum. Profesi hukum dewasa ini semakin berkembang dan macam-macam. Misalnya advokat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, maka wadah organisasi ini berkembang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia. Misalnya Asosiasi Advokat Indonesia, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, Serikat Pengacara Indonesia, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, Himpunan Kesultanan Hukum Pasar Modal. Manusia dalam menjalani hidupnya selalu memerlukan kebutuhan. Kebutuhan merupakan perwujudan budaya manusia yang berdimensi cipta, karsa, dan rasa. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi dengan manusia yang lain dan saling membutuhkan. Ada 5 indikator suatu lapangan kerja dapat dikategorikan sebagai profesi menurut Liliana Tejo Saputro. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, penerapan keahlian. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Yang keempat, self control. Yang kelima, adanya pengakuan dari masyarakat. Nilai moral profesi hukum. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Adapun 5 kriteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, autentik. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, kemandirian moral. Dan yang kelima, keberanian moral. Etika profesi hukum. Kehidupan manusia dalam melakukan interaksi sosialnya selalu akan berpatokan pada norma tatanan hukum yang berada dalam masyarakat tersebut. Manakala manusia melakukan interaksinya tidak berjalan dalam kerangka norma atau tatanan yang ada, maka akan terjadi bias dalam proses interaksi itu. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari norma atau tatanan yang ada karena terpengaruh oleh adanya hawa nafsu yang tidak terkendali. Hal yang sama juga akan berlaku bagi yang namanya profesi, khususnya profesi hukum. Berjalan tidaknya penegakan hukum dalam suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya profesional hukum yang menjalani profesinya tersebut. Dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki yang pertama sikap manusiawi, yang kedua sikap adil, yang ketiga sikap patut, yang keempat sikap jujur, dan yang kelima masalah-masalah profesi hukum. Selanjutnya, kode etik profesi. Kode etik profesi memiliki 3 makna, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, serta sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Kesimpulannya, profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian khusus sebagai mata pencarian. Begitu juga terhadap profesi hukum, selain dibekali dengan pendidikan khusus di bidang hukum, juga dituntut mengedepankan nilai moral yang kuat sebagai pengabdi yang luhur.
Pengembangan profesi hukum harus memberikan pelayanan yang prima kepada klien yang dilandasi dengan nilai moral dan kebenaran, tetapi di lapangan banyak terjadi penyimpangan karena tidak adanya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan moral. Untuk menghilangi paling tidak meminimalisir penyimpangan atau menyalahgunakan tujuan profesi hukum, dibutuhkan ketatanan hukum sebagai patokan dalam menjalankan tugas profesi hukum. Tahapan hukum sebagai patokan menjalankan profesi hukum disebut kode etik profesi hukum yang dijadikan sebagai kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, serta guna menghindari kesalahpahaman atau konflik baik internal profesi hukum maupun dengan klien. Sekian pemaparan video dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.